Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap atau bersuamaya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Trividia Rahmadani dengan NIM 21016049 akan mempresentasikan materi psikolinguistik tentang gangguan berbahasa. Pada materi kita pada hari ini ada subbahasan, yaitu yang pertama, pengertian gangguan berbahasa, yang kedua, jenis-jenis dan penyebabnya, dan yang ketiga, cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Pengertian American Speech Language Hearing Association Commit on Language mendefinisikan bahwa bahasa sebagai suatu sistem lambang konvensional yang kompleks dan dinamis yang dipakai dalam berbagai cara berpikir dan berkomunikasi. Di sini terdapat perbedaan mendasar antara bicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang untuk mengucapkan suara dalam suatu kata. Sedangkan bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu, yaitu bahasa merupakan salah satu caranya adalah berkomunikasi. Dengan berkomunikasi berarti kita bicara, sehingga ketika ada gangguan berbahasa maka saling berkaitanlah dia dengan gangguan berbicara. Menurut Siddhartha 1984 ada 3 gangguan dalam berbahasa. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan ini berkaitan dengan berbicara yang merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis. Yang kedua, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Dan yang terakhir, gangguan berpikir. Gangguan ini berkaitan dengan adanya gangguan verbal yang mana sebagai akibat dari gangguan pikiran. Gangguan berbicara. Yang pertama, kategori 1. Gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Gangguan berbicara ini dapat dirinci lagi. Yang pertama, gangguan akibat faktor kelainan paru-paru. Yang kedua, gangguan akibat faktor laring. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Dan yang terakhir, gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat multifaktorial. Ini disebabkan oleh terjadinya gangguan berbicara pada serampangan, berbicara propulsive, berbicara mutis atau mutisme. Dan yang terakhir, gangguan psikogenik. Gangguan ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepatnya sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan ini dapat dibagi menjadi pertama, berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap. Dan yang terakhir, berbicara latah. Penyebab dari gangguan bicara ini 1. Adanya hambatan pendengaran, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor, masalah keturunan, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua, faktor televisi, keterbatasan kemampuan kognitif, dan gangguan pervasif. Selanjutnya, gangguan berbahasa. Ada beberapa kategori. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan, baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah faktor lingkungan kehidupan manusia yang tidak alamiah, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Kemudian, adanya gangguan pendengaran sebagai penyebab dari gangguan berbahasa. Selanjutnya, gangguan berpikir.
Gangguan berpikir beberapa kategorinya yaitu pikun, skizofrenik, dan depresi. Penyebabnya adalah lingkungan sosial. Kemudian C. Cara mencegah jika ada anak yang terdeteksi gangguan berbahasa. Ada beberapa cara, yaitu dengan kita konsultasi ke dokter. Di sana ada dengan cara fisiologis, neurologis, dan psikologisnya. Sebagai orang tua pun ada caranya. Yang pertama, yaitu kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa mendidik anak dari lingkungan terkecil dan mulai sejak dini oleh keluarga adalah peranan penting orang tua. Contohnya, ketika bayi yang menangis, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya. Orang tua harus memperhatikan anaknya. Anak ketika mulai mampu bicara pun harus direspon dengan baik. Kita harus tersenyum dan harus memberikan pujian ketika anak berhasil mengucapkan kata dengan benar. Kemudian ketika anak sudah mengucapkan kata itu dengan benar, kita pun harus mengartikan kata itu agar si anak tahu makna kata yang ia sebutkan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.